ini kita akan membahas salah satu situs peninggalan sejarah yang ada di kota Semarang. Kira-kira apa ya? Lawang Sewu. Pernahkah kalian mendengar tentang Lawang Sewu? Gedung megah ini ternyata memiliki banyak cerita menarik loh. Hari ini kita akan menjelajahi ceritanya dan menemukan makna perjuangan di dalamnya. Yuk kita mulai! Bangunan kokoh dan indah menghiasi jantung kota Semarang. Inilah bangunan Lawang Sewu. Lawang Sewu yang dalam bahasa Jawa berarti 1000 pintu. Nama tersebut telah digunakan untuk menyebut bangunan ini sejak beberapa dekade lalu. Karena bangunan ini memiliki jumlah pintu dan jendela yang sangat banyak, mencapai 928 buah. Meskipun jumlah pastinya tidak mencapai 1000, penduduk setempat seringkali menyebut bangunan ini memiliki 1000 pintu atau sewu. Istilah sewu digunakan karena kebiasaan masyarakat setempat yang cenderung membulatkan angka besar, sehingga angka 928 dianggap cukup mendekati 1000. Hal inilah yang membuat bangunan ini dijuluki Lawang Sewu. Lawang Sewu yang dibangun pada tahun 1904 oleh perusahaan kereta api Belanda, NISM. Nederlands Indisch Spoorweg Maskapai merupakan perusahaan pertama yang menjadi bakal cikal tonggak sejarah perkeretaapian di Indonesia. NISM memilih Semarang sebagai pusat operasionalnya karena posisi kota yang strategis sebagai kota pelabuhan dan perdagangan. Lokasi pembangunan kantor NISM berada di Jalan Pemuda yang dahulu disebut Wilhelminaplein, yang pada masa kolonial merupakan salah satu daerah yang paling berkembang di Semarang. Di tahun 1942 sampai 1945, Lawang Sewu diambil alih oleh Jepang sebagai kantor Ryuku Sokyoku atau Jawatan Transportasi Jepang. Disinilah Jepang mengendalikan perkeretaapian se-Jawa Tengah. Setelah Jepang mendukung Indonesia, Lawang Sewu pun diambil alih loh. Gedung ini pun menjadi markas militer Jepang dan ruang bawah tanahnya pun dialihfungsikan sebagai penjara. Banyak juga loh para pejuang Indonesia yang disiksa di sini. Setelah Jepang menyerang kepada Sekutu pada tahun 1945 di kota Semarang, ketegangan semakin memuncak. Tahun 1945, saat kekuatan Jepang melemah pasca menyerahnya Jepang terhadap Sekutu, Gedung Lawang Sewu diambil alih oleh Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA sebagai markas Komando Perjuangan. Namun, dalam mempertahankan gedung tersebut, AMKA membunuh seorang kepala eksploitasi Jepang dan membuat geram Kempetai dan Kidobutai, pasukan tentara khusus Jepang yang terkenal dengan kekuatan, kekejaman, serta persenjataannya yang modern dan lengkap. Kejadian tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi di kawasan Lawang Sewu dan Tugu Muda Semarang. Para pemuda Indonesia yang saat itu hanya bermodalkan bambu runcing diserbu dan kalah dalam sekejap. Pasca pertempuran tersebut, kondisi Gedung Lawang Sewu kacau balau dan banyak pemuda Indonesia berjatuhan menjadi korban di sana. Hingga akhirnya Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan maklumat untuk menghentikan tembak-menembak pada tanggal 17 Oktober 1945. Lawang Sewu dibersihkan, serta jenazah para pemuda Indonesia dikuburkan di halaman Gedung Lawang Sewu. Tak lama setelah dikeluarkannya maklumat tersebut, Inggris pun datang dan Lawang Sewu diserahkan kembali ke pemilikannya ke tangan Belanda. Sekarang Lawang Sewu bukan hanya bangunan tua, melainkan warisan budaya yang harus terus kita jaga. Dari sini kita bisa belajar pentingnya menghargai perjuangan para pahlawan. Kita pun juga bisa menghargai perjuangan ini lewat belajar, berkarya, dan mencintai tanah air kita Indonesia. Wah, seru sekali ya perjalanan kita di Lawang Sewu. Hari ini kita belajar bahwa bangunan bukan hanya tentang sertifikat bata dan semen, melainkan kisah masa lalu yang membentuk kita di hari ini. Yuk kita teruskan semangat
semangat belajar, menghargai perjuangan, dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya. See you!